sekedar basa-basi. Itu baru berarti seperti itu. Waktu kita kenalnya lillahi ta'ala, selalu ada seperti itu. Di sini kita harus takzim pada teman dan pada guru. Juga wataman hukum madmumun illa fi talabil ilmi. Fa innahu yang bagi ayataman laqul ustadihi wa syurakahi liyastafida minhum. Jadi masih ngomongin menghormati teman, di sini dibilang wataman hukum madmumun. Tamaluk. Tamaluk ini yang harus saya bilang cari muka, cari perhatian, atau ya apa ya istilahnya, ngaku-ngaku dekat, ngaku-ngaku sayang lah gitu maksudnya. Tapi memang di sini penjelasannya tamaluk itu atau itu adalah cukup. Tamaluk itu ya bukan saling cinta, antara itu ya saling sayang, saling lembut. Tapi di sini dalam arti yang dibuat bukan benar-benar sayang kalau benar cinta, bukan. Di sini yang dibuat. Di sini bilang ya belaga-belaga sayang, belaga-belaga suka itu di sini bilang masuk mau diselak, agak boleh. Artinya di sini ya cari perhatian, cari guru, maksudnya di depan guru sok baik gitu. Nah ini dibilang tamaluk itu mazmum mau diselak, artinya termasuk sifat yang tidak baik. Tapi di sini bilang illa fi talabil ilmi, kecuali dalam bentuk ilmu. Artinya kalau dalam ilmu baik itu pada guru ataupun pada teman, itu tamaluk termasuk sifat puji. Karena ya tujuannya nanti di sini bilang karena yang bagi ayat Allah mustazim syuraka ini, karena seorang talib kalau berdiri para penuntut ilmu itu sudah sepatutnya yang namanya tamaluk atau jadi muka atau saling sayang kepada gurunya dan kepada temannya. Tujuannya liyastafida minhum, supaya bisa mengambil faidah, bisa mengambil ilmu dari guru kita dan teman kita. Artinya tadi yang saya bilang, kalau kita punya teman-teman akrab nih, itu berpintar. Kita mau nanya sesuatu, mau minta sesuatu atau minta penjelasan sesuatu, pasti nggak ada rasa nggak enakan. Pasti kalau kita ditanya gitu, itu dia supaya bisa kayak gitu, dia supaya gampang nanya, gampang nyari ilmunya. Kalau kayak kita punya guru akrab, sama punya guru nggak akrab itu beda. Kita untuk guru akrab kayaknya nanya apa juga berani. Maka ada sesuatu yang kadang-kadang kita malu tuh, kalau nanya gurunya yang mau kita bahasanya ada dekat banget gitu, itu enak-enak aja nanya, artinya kita nggak bakal merasa gak enak, nggak merasa malu gitu. Jadi sama teman pun sama, kita harus punya artinya kedekatan tertentu. Dalam arti kita nanti supaya bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari teman kita itu. Saya sendiri dulu sering ngalamin gitu. Waktu pertama kali ngomong itu di Jogja, kan rasanya saya ngeliat mereka itu pintar-pintar semua. Tapi ada satu orang yang dulu saya kagumin, artinya saya ngeliatnya anak ini kayaknya senior saya sih, senior saya. Jadi saya ngeliatnya ini kemana-mana ngaji gitu. Emang sih kalau pagi tidur, bangun-bangun tersiang. Jadi karena malam ini bukan buat main mobil aja, bukan. Kalau di depan tuh pagi jadi itu buat main mobil aja dulu dah. Mau main apa yang lain dah. Kalau beliau ini malamnya ini selalu yang namanya ada 3 benda yang harus dibawa. 1 kitab, 2 lampu belajar. Karena kan di mobil itu kalau lampu mati semua. Jadi banyak lampu belajar. Yang ketiga minumannya. Jadi dia biasanya kalau belajar pasti ada tehnya dia. Jadi kalau kita nih deketin dia, tujuannya 2. Kalau kamu kita ajarin, kita teh. Jadi beliau ini kayak gitu seharian tiap malam mau belajar. Mungkin udah dia melek nih, dan dia melek zuhur itu udah selalu di kita. Bawa
mau mengakrabkan diri ya gimana kita harus jagain, tapi di sini kita harus mencoba untuk mengakrabkan diri. Nanti di sini tak malu gitu, cari perhatian, cari muka. Nah di sini ketika ya lama-lama saya akrab juga sih sama beliau. Setelah akrab ya udah jadi dia ada juga teh. Jadi kalau kita lihat teman kita dan kita akrabin itu maksudnya meskipun kadang bahasa ada sekitar itu SKSD, sebenarnya sedekat meskipun kayak gini ya nggak masalah. Yang penting itu tujuan kita buat mengambil faedah dari orang tersebut. Jadi mau siapapun kita apalagi sama guru ya SKSD aja. Kecuali nanti kalau kayak di Jawa itu kalau kayak kita bisa ada SKSD baru. Kalau gini mah kayak kita harus tak isi betul ya kalau Jawa. Jadi tapi ada sih di pondok saya itu ada beberapa ustadz, ada beberapa guru yang memang biasanya kesehariannya gaulnya sama santri-santri jangan gitu. Iya ngopi bareng, kadang ngopinya dioin gitu. Kadang ngerokok juga, tapi santri-santrinya ada kayak gak udah punya modal. Jadi dulunya nyetok rokok, santri-santri masuk kamarnya ya ngambil rokoknya aja. Jadi itu ya, kalau udah deket gitu enak. Mau nanya ilmu ya silakan, mau minta ilmu silakan, mau minta rokok juga silakan. Cuma kalau gak enak itu gak bisa gitu. Jadi di sini dalam hal ilmu kita memang diajarkan untuk yang namanya amal ketatan kepada orang lain. Tapi kalau dalam hal yang lain di sini bilang mazmumun tercela. Bawahnya kalau sama bos bahasa akhirnya tuh menjilat. Jadi pura-pura baik dimakan bos, padahal di belakangnya nggak sama sekali menghargai, bahkan perintahnya nggak ada dikerjain. Tujuannya biar naik jabatan, itu nggak boleh. Jadi tanggal itu bisa cari muka ini hanya diperbolehkan dalam keadaan ilmu baik kepada guru maupun kepada teman. Jadi selain kepada teman pun kalau tujuannya bukan tujuan ilmu ya nggak boleh. Kayak tadi dia bisa minta teh doang, ya nggak boleh. Jadi tujuannya harus dalam rangka menuntut ilmu. Yang bagi liqalibil ilmi ayyastami al-ilma wal hikmata bitta'zimi wal hurmati wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan al-marrati. Ini yang agak susah nih. Yang bagi liqalibil ilmi dan sudah sepatutnya bagi para penuntut ilmu ayyastami al-ilma wal hikmata bitta'zimi wal hurmati. Sepatutnya bagi penuntut ilmu itu mendengarkan ilmu, mendengarkan hikmah itu ditakzim dengan penuh rasa hormat, wal hormati dan juga rasa sopan hormat. Jadi mendengarkan ilmu kita harus takzim bersopan, karena di samping kita dengarnya dari orang yang ngajarin kita, lalu dibilang Ali, saya ini budaknya orang yang ngajarin saya satu huruf. Yang namanya budak di depan tuannya berarti dia tukang teteh. Kalau nggak dijual atau nggak dibunuh lagi kan budaknya. Jadi yang namanya budak di depan tuan atau kayak kemarin yang namanya pasien di hadapan dokter itu harus tunduk. Harus tunduk, artinya dibilang kayak gitu aja harus tunduk. Jadi sampai kita dengar ilmu kita dari guru kita juga kita harus takzim, bukan semata-mata karena gurunya doang. Karena yang kita dengar itu adalah ilmu. Karena dibilang yang namanya kita hormat sama guru itu pas sama orangnya. Tapi karena orang ini punya ilmu. Yang namanya orang semua sama. Yang beda itu cuma takwa. Nah, takwa ini buah dari ilmu. Jadi ya rasanya tiga itu sama. Ada istilah gelar yang khusus dan berbeda nggak ada yang dapat perlakuan khusus, nggak boleh itu. Tapi kecuali kalau orang tersebut punya ilmu, nah kita dalam rangka menghormati ilmunya, bukan menghormati orangnya. Kita menghormati orangnya, nanti beda lagi kasusnya gitu. Jadi kita harus mendengarkan ilmu dengan sopan, dengan hormat. Artinya ya, kalau guru lagi jelasin, jangan malah bercanda.
apalagi main-main. Kalau tidur aja masih mending kan, kalau tidur aja masih mending. Kenapa? Nggak ganggu yang lain. Karena yang bikin repot itu kalau ada murid bukan tidur, malah rusuh. Itu lari-larian, dan murid lari-larian. Kadang dia ngelawak, tapi murid lagi jelasin malah suaranya pelan banget. Murid yang ngelawak. Misalnya suaranya dia suaranya. Ya itu akhirnya ilmu yang disampaikan oleh guru tidak sampai. Nah itu tidak hormat. Kalau udah nggak hormat sama ilmu ini, bahasanya jangan berharap sukses mau dunia ataupun akhirat, jangan berharap sukses. Biasanya kalau yang kemarin bilang kalau nggak hormat sama dokter, rasain aja penyakitnya gitu. Sama juga kalau kita nggak hormat sama guru, rasain aja pembunuhannya gitu. Jadi kemarin waktu bikin kita India Kota Kalimantan, terima pembunuhanmu kalau kamu emang melawan sama guru. Ya yang kemarin juga saya bilang umpamanya kayak bersyukur, ya kan bersyukur menurut aja ya. Kata kiri kanan yang ini, kata kiri yang kiri. Kata itu yang duduk. Coba disuruh kiri kanan sama kiri. Kalau grepes suaranya. Rasain pada grepes. Kagak dulu kan bersyukur kita dia. Jadi kita yang namanya guru harus hormat karena menyampaikan ilmu. Di situ bilang kita harus hormat dalam mendengarkan ilmu sopan. Jangan salah ngobrol, jangan bercanda atau ya tidur ya. Sebenarnya itu sebuah kesalahan juga, meskipun kesalahannya lebih sedikit. Kenapa? Karena yang namanya orang kalau tidur di majelis ilmu, mau di majelis alim kayak gini ataupun di sekolah-sekolah, pokoknya tempat ilmu disampaikan, itu kesalahannya dua. Pertama dia rugi. Kenapa? Karena orang-orang ilmu dia enggak tidur apa yang didapat juga, kalau ngiler doang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasanya dia itu teman setan. Wakana Habib Musyayani. Jadi orang kalau tidur di ilmu itu sama dengan temannya setan. Siapa yang mau jadi setan? Kalau jadi setan maksudnya ke neraka. Nah kita kan tujuan kita di dunia pengen selamat dunia dan akhirat. Selamat di akhirat maksudnya semua. Makanya kalau pengen selamat di akhirat, setannya jangan turutin aja. Maksudnya apalagi kalau kayak belum segini, kalau sekarang sih ya lagi gak sekolah gitu ya. Coba kalau di sekolah nih, di sekolah berapa segini pagi-pagi sekolah ini, kadang ya bukan muda doang sih yang ngantuk, guru juga ngantuk emang. Cuma yang namanya guru kan pasti ya tahan-tahan dan jangan muridnya. Di kelas, guru berarti guru. Ini gak di mana-mana ini mah. Dari mana-mana kalau belum pas itu pasti begitu. Dulu pun dia itu saya ngomong kayak gitu rata-rata. Ya tidur yang belajar-belajar. Ya dia sih kalau belum pasal lebih malu gitu, karena pasti malunya lebih kurang buat istirahat. Meskipun tersalah. Jadi harus mendengarkan ilmu dengan hormat. Nah di sini yang saya ini wajib sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan al-famaratin. Sekalipun kita sudah mendengar nih masalah ini atau ilmu ini atau kalimat ini sebanyak 1000 kali. Jadi kalau kita udah 1000 kali dengerin juga, ketika kita ngaji dapat kayak gitu lagi ya dengerin aja. Sopan, jangan sok-sok pinter atau bahkan malah meninggalkan majelis taklim itu yang parah lagi itu nggak boleh. Jadi maksudnya yang namanya kita ngaji ya, apalagi ngaji majelis taklim bukan ngaji kayak di pondok. Kalau ngaji majelis taklim itu maksudnya ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita itu kan maksudnya umum gitu. Mau itu yang dasar kayak yang jadi itu sebenarnya umum. Artinya kadang pernah nggak merasa gini? Kita ngaji majelis taklim. Sebenarnya apa yang kita itu ya paling 10-20% yang baru ya. Sisanya semuanya yang udah pernah dengar. Nah di sini dia sikap kita sebagai seorang santri, sebagai orang murid sangat-sangat diuji. Artinya bisa nggak kita tetap hormat dengerin guru kita? Bisa nggak kita tetap hormat dengerin ilmu yang disampaikan oleh guru kita? Sekalipun kita tahu, sekalipun kita udah pernah. Kayak mana dibilang, kalau kita yang namanya nyatet itu jangan pilih-pilih. Nyatet ilmu nggak boleh pilih-pilih. Ilmu semua ilmu catat aja.
saja kita lupa, gimana coba? Catatannya malah nggak ada waktunya. Jadi orang dibilang ada 3 hal katanya yang disesali katanya. Pertama, tulisan yang jelek itu pasti bakal disesali, karena kalau tulisan jelek lama-lama maka kita agak rabun, jadi makin susah dibaca. Udah gitu kadang jeleknya lagi sama anak dikatain kalau dia orang tua, bawa tulisannya jelek amat sih pak, gitu. Yang kedua katanya kemarin yang disesali adalah catatan yang kita pilih-pilih. Tadi udah saya bilang kalau kita pilih-pilih kita disesali kenapa? Karena satu, kurang menghormati ilmu. 2, nanti takutnya lupa jadi nggak punya catatan. Yang ketiga yang kemarin harus disesali adalah ilmu atau pelajaran yang tidak pernah dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Jadi gitu. Jadi di sini dibilang sekalipun kita udah dengar 1000 kali juga dengerin aja, karena sesuatu yang diulang-ulang itu pasti menempel dan gimana selesai. Jadi gitu. Namanya ilmu makin diulang itu bagus, bukan malah makin bosan sebenarnya. Apalagi kalau kita baca penjelasan Al-Quran. Al-Quran kan kalamu kodimun layu malu sama umum. Al-Quran itu kalam kodim, artinya kalam Allah yang sifatnya kodim, bukan sifat baru. Artinya sama kayak Allah sifatnya, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu Al-Quran yang kalam Al-Zadi. Layu malu sama Allah artinya yang tidak bosan didengar. Gak pernah bosan didengar. Kita makin dengerin Quran, makin kita cuma aja. Ya kita kan bisa Quran ya dari kecil juga. Sampai umur kayak sekarang nih, tiap bulan Ramadan bahkan kali-kali agak ada bosan-bosannya. Bahkan tiap bulan Ramadan ini misalnya nih orang-orang pada lomba materi Quran yang sekali tujuannya, ada 2 kali atau 3 kali, ada yang baru setengah bulan udah 4 kali. Jadi Quran itu nggak ada istilah bosan sebelum sama itu ilmu itu tiap diulang-ulang makin enak. Dan bahkan kadang ketika diulang-ulang ini yang bikin kita terbuka, artinya yang kita paham. Kayak umpamanya yang santri belajar kelas 1 belajar nahwu, belajar fikih, belajar sorot, belajar akhlak dan sebagainya. Kelas 2, kelas 3, terus naik kelas aliyah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini belajar apa? Sama aja semuanya. Iya, nahwunya sama juga, fikihnya sama juga, yang lain sama. Cuma ada beberapa yang baru dan lebih dalam pelajarannya. Artinya yang baru itu sedikit, sisanya ya sama semua. Dan itu ya meskipun berkali-kali kita dengerin, kita harus terhormat supaya nanti situ bisa jadi apa? Sebab kita terbuka tutup gitu. Sebab kita jadi paham. Karena kan kayak saya bilang sudah saya bilang gitu, yang namanya manfaat kita belajar itu kayak panas, kalau bisa langsung berasa. Kita belajar hari ini, belum tentu kita paham hari ini juga. Bisa jadi pahamnya nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian gitu. Nah ini bisa jadi paham ini sebab kenapa? Sebab kita belajar terus-terusan tentang ilmu yang satu tersebut, yang belum kita paham. Sekalipun kita pernah dengar. Yang tidak hanya kalau pokoknya belajar cuma sedikitnya doang, apa pahamnya gitu. Belajar sedikitnya doang, sedikitnya juga agak fokus bagaimana paham gitu. Jadi kita harus hormat terus mendengarkan ilmu sekalipun kita sudah pernah dengarnya sebanyak 1000 kali. Ini 1000 kali maksudnya bukan terukuran itu maksudnya andai kata gitu. Andai kata dengar 1000 kali itu tetap harus hormat, jangan sampai malah sombong. Bila malamnya pun takzimu pada marotin takzimu fi awal marotin, alaysa bihadir. Ini dikatakan orang yang takzimnya pada ilmu atau takzimnya pada kalimat-kalimat yang dibacakan oleh gurunya tidak sama seperti takzimnya ia setelah didengarkan sekali. Artinya barang siapa yang takzimnya itu tidak sama seperti takzimnya ia ketika bukan dengarkan, artinya udah kali diajarin, lama-lama takzimnya berkurang sama ilmu ini, atau fokusnya atau antusiasnya berkurang.
Maka disitu bilang falaisa bi ahli ilmi, maka bukan termasuk ahli ilmi dari masuk ke golongan ini. Jadi orang yang namanya ahli ilmi, orang alim misalnya, orang alim atau ulama, itu orang yang dikasih ilmu, kalau ilmunya udah beribu bulan diulang-ulang, itu antusiasnya tetap sama, tetap semangat belajarnya, tetap fokus, gitu. Jadi nggak berkurang antusiasnya. Itu namanya, itu yang disebut sebagai ahli ilmu atau ulama. Kalau kita masih agak-agak bosan gitu, itu namanya bukan ulama, tapi yang baru. Wayang bagi litolibil ilmi Allah yahtaro nawa ilmin binafsihi. Ini masalah sebelumnya. Jadi masalah sebelumnya kan kita tentang cara memilih guru, memilih ilmu, memilih teman. Jadi harus ada yang namanya musyawarah. Di sini dibilang wayang bagi litolibil ilmi Allah yahtaro nawa ilmin binafsihi. Dan sepatutnya bagi para penuntut ilmu jangan memilih fokus satu macam ilmu, memilih dengan sendirinya. Artinya kita milih sendiri. Itu nggak boleh kita milih sendiri tentang ilmu yang harus kita jadi fokus, yang harus jadi keahlian. Bal yufawidu amrohu, akan tetapi ia serahkan ilmu tersebut kepada ilal ustazi. Bal yufawidu amrohu ilal ustazi, akan tetapi ia serahkan hal tersebut, artinya dalam rangka menentukan keahlian kita, menentukan ilmu mana yang harus kita jadikan fokus, itu diserahkan usaha tersebut kepada guru kita. Jadi diserahkan ilal ustaz kepada guru kita. Kenapa? Fa innal ustadza qad hasala lahu tajarubu fi zalika wa arafa ma yanbaghi li kulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Karena seorang guru itu, jadi alasannya kenapa kok kita harus serahin perkara-perkara tersebut pada guru kita, tujuannya alasannya karena yang namanya guru, yang namanya bahasanya orang tua itu lebih banyak makan asam garam kehidupan, artinya lebih banyak pengalamannya dan juga lebih ahli dalam kehidupan dan juga dalam ilmu. Makanya kita harus menyerahkan ilmu tersebut pada guru. Karena yang tahu ilmu kita siapa? Guru. Dia kalau dalam masalah ilmu yang dicari pendapat itu bukan pendapat yang lain-lain, orang tua bukan, tapi pendapatnya guru. Karena di sini guru itu udah punya pengalaman yang lebih ya, dalam ilmu. Juga beliau ini lebih mengetahui apa yang pantas buat tiap orang, dan juga apa yang layak dengan kebiasaannya, dengan wataknya. Karena namanya orang itu punya ketertarikan masing-masing dan punya keahlian masing-masing. Ada yang mungkin kayak yang Bukhari. Nah, nanti ada ceritanya. Yang Bukhari itu pertama kali ngaji, ternyata fokusnya pada fikih. Tapi kita dulu yang Bukhari bahasa kita begitu ya. Bukhari itu jangan ngaji fikih dulu, jangan ngaji fikih, kalau ngaji hadis sebenarnya. Terbukti karena bukunya nyaranin ngaji hadis saja, artinya buat sebagai fokus keahlian. Ya terbukti sekarang ini Imam Bukhari jadi satu-satunya ulama yang paling terkenal artinya dalam hal keilmuan hadisnya. Maka tadi kemarin saya sampaikan, kitabnya itu Sahih Bukhari itu termasuk kitab yang paling sahih. Artinya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Bahkan ada orang bilang seandainya nggak ada Al-Quran ini, yang tujuan Islam itu ya kita Sahih Bukhari dan hadis. Jadi kenapa kita bicarakan tentang ilmu kita, tentang pengalaman belajar kita kepada guru? Karena beliau itu lebih punya pengalaman, juga tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita merasa lebih cocok gitu. Wakana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq wa Burhanul Haq wa Din rahimahullah ta'ala yang dulu adalah Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq wa Din rahimahullah ta'ala yang dulu
Al-Muqarribin. Ya, kami di sini bilang karena talabul ilmi fi zamanil awal adalah dulu para penuntut ilmu pada zaman-zaman awal, pada zaman-zaman dahulu itu mereka itu yufawwiduna umurahum, menyerahkan urusan-urusan mereka dalam menuntut ilmu ila ustazihim pada guru-guru mereka. Jadi pokoknya tentang masalah belajar itu curhatnya sama guru, nyari sarannya sama guru. Wa kanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim. Dan dalam mereka ini karena segala urusan belajar diserahkan kepada guru, mereka yasiluna sampai kepada tujuan mereka dan maksud mereka. Apa yang dicari dapat. Karena nyari sarannya itu orang-orang yang benar, orang-orang yang memang benar-benar mumpuni. Wal ana, sedangkan sekarang yang taruh nabi anfusihim, para santri itu, para penuntut ilmu itu, mereka milih ilmu itu di anfusihim berdasarkan pendapatnya sendiri. Oleh karena itu la yasul maksudu minal ilmi wal fiqh. Karena itu tidak terhasil maksud mereka daripada ilmu. Artinya karena mereka menggunakan pendapatnya sendiri tanpa ada saran dari guru, akhirnya pendapat mereka itu salah. Karena kan bahasanya kita mah yang namanya penuntut ilmu santri masih anak-anak, ini pengalaman belum banyak, maka kita harus perlu bimbingan dari guru. Nggak boleh kita tinggalin saran dari guru. Kebanyakan di sini dibilang kalau orang yang mengikuti saran guru itu apa yang dicari pasti dapat. Dan kalau memang kita meninggalkan saran guru, itu rata-rata biasanya yang ada malah nyesel doang yang ada. Artinya nyesel dalam arti tidak bisa mencari atau mencapai apa yang dicita-citakan. Maka ayuka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah taala karena pada kitab sholati ala Muhammad bin al-Hasani. Faqala lahu idhhab wa ta'allam ilma hadithi lamma ra'a anna zalikal ilma al-yaqum bi tabi'atihi wa talaba ilma hadithi fasara fihi muqaddaman ala jami'i arimatil hadisi. Nah, ini yang tadi diceritakan dan adalah wakana yuka, dan ada cerita anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, bahwasanya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang dikenal dengan nama Imam al-Bukhari. Ini bukan cerita bohong, tapi ya ini benar-benar dari riwayatnya. Dibilang karena pada kita disolati ala Muhammad bin Hasani. Dulu pertama kali belajar, katanya fokusnya itu ngajinya ngaji kitab sholat, ngaji tentang fikih, ngaji itu. Tapi kemudian ngajinya kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Kemudian kata gurunya, faqala lahu, gurunya berkata kepada Imam Bukhari, izhab, pergilah engkau, wa ta'allam ilmu hadis, dan pelajarilah ilmu hadis. Nah, jadi Imam Muhammad bin Hasan ini ngomong seperti itu bukan semata-mata asal ngomong aja, tapi lama roha an-nazalikal ilma aliyah bitabi anhi. Ketika beliau melihat bahwasanya ilmu hadis itu lebih cocok kepada tabiatnya atau pada wataknya Imam Bukhari. Waktu ilmu hadis, kemudian karena disuruh sama gurunya mempelajari ilmu hadis, ya, yang namanya Imam Bukhari sebagai murid, patuh dia, langsung aja pergi mempelajari ilmu hadis. Fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadisi, maka jadilah dia sekarang ini sebagai ulama yang paling terkemuka di atas seluruh ulama-ulama hadis. Jadi terbukti kalau orang menuruti kata gurunya itu insya Allah sukses. Bahkan di sini sukses lagi, sukses banget. Karena konteks di sini Imam Bukhari jadi ulama yang paling terkenal,
yang dikenal paling hebat dalam hal ilmu hadis. Kali ini ya dibilang karena menuruti perintah gurunya. Orang kalau disuruh guru berarti ya tak isi gurunya. Karena itu ya kalau kita sukses juga, baik itu sukses kayak yang Polri atau seperti golongan yang lainnya, itu kita harus hormat dan takzim kepada guru dan kepada ilmu. Jangan sampai kita suul adab. Orang kalau suul adab sama gurunya, sama ilmu itu udah maksudnya jangan mengalami sukses. Belangsak itu. Kan dibilang kemarin saya tadi itu kebodohan jawab, kenapa dia terima kalau bawa sama guru. Jadi kalau guru dalam hal buat sukses, terima kehidupan yang susah ini. Jadi kita harus senantiasa letak kesimpulan dulu supaya kita ini sukses dalam arti selamat dunia dan akhirat. Kalau seandainya kemarin dibilang, kalau seandainya kita ini tidak sukses atau pokoknya kita ini tidak jadi orang alim, insya Allah kalau kita tetap azim sama guru kita atau ulama, insya Allah ada kemungkinan anak cucu kita yang jadi orang alim. Jadi biar kita yang alim banget, tetap harus azim pada guru, harus pegang pada guru supaya apa ya? Insya Allah nanti anak-anak kita dan cucu kita jadi orang alim. Nah kita baca tentang adab duduk di hadapan guru. Kalau di sini dibilang nanti dasarnya kalau bukan guru itu jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat mengganggu. Lagu di sini, pokoknya. Kecuali masih pro atau ngaji Quran yang sifat talaki yang harus berhadapan gitu. Tapi kalau dalam kondisi umum, jadi kita kalau ngaji itu jangan terlalu dekat, dan jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nggak kedengeran, juga nggak kelihatan. Bahkan nggak komen sama gurunya. Kalau kayak tadi kita bilang kan, ya kita harus ngasih muka dulu. Nah ngasih muka kalau kita lebih jauh nggak kelihatan buat kita. Gitu. Jadi bisa kita baca tentang adab atau posisi kita dalam duduk ketika di hadapan guru. Yang bagi kalau ilmi Allah yang bisa kori dan beristirahat di masalah itu yang berarti Allah adalah semua al-Fatihah. Mungkin ada satu kali lagi ya, satu kali lagi pertemuan. Rasanya itu masih ada karena kan masih 9 hari. Sekali lagi bisa ya, sekali lagi. Iya gitu. Saya kemarin sore rumah kiai Ustadz Fikri ada yang gurunya tuh dikasih tahu ada orang anaknya pejabat Nabi ini kayak Ustadz Fikri ngajar di mana? Saya ngobrol ngajar di musola kiai ngajar apa itu? Karena di situ ada anak wadas ngajar, artinya saya tahu siapa sih fotonya kiai, oh Ustadz Fikri gitu ya. Jadi dilihat kiai ada pengajian, saya tanya kiai nggak ngaji Fikri? Enggak, sementara saya diberi Ramadan ini nggak ada kegiatan pengajian gitu. Dia ya sudah ada kegiatan di Majlis Tarawih itu mutakin itu sudah dua kali pertemuan selesai sekali ya. Sekali lagi apa yang saya sampaikan kita jadi masih ada pertemuan satu kali lagi ya. Karena kayaknya nggak ada yang pulang kampung ini kan ya. Ini nggak ada yang pulang kampung. Iya nggak boleh. Sekali lagi tadi belum kita sampaikan bahwa sampai pun 1000 kita kali gitu mendengar menyimak ulang-ulang itu semakin manis. Gitu. Jadi kita udah bosan kali aja pikir besok karena gue mau udah tahu ini udah apa gitu nggak boleh begitu ilmu mah. Terus terpikir bilang ilmu mah semakin apa? Diulang-ulang semakin manis, semakin enak.
enak, semakin nikmat. Itu kenikmatan kita adalah. Jadi jangan kita bosan dengan cara mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan guru kita memberikan manfaat buat kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Parah nih.